Ya, seperti sirkuit Mandalika ya. Oke, itu lihat kemarin mungkin kurang jelas karena hujan. Sekarang lihat patung GWK-nya, sepatunya Bali dari tempat ini jelas karena benteng selatannya Bali Selatan adalah perbukitan yang ada di GWK, baik itu Pandawa, Melasti, Dreamland, begitu juga Puja Mandala. 5 tempat ibadah menjadi satu ada di jalur selatan. Ya, ini tampaknya sudah mulai ada kehijauan yang cukup luar biasa karena dicanangkan. Ya, memang tempat ini nanti akan dijadikan observasi sama apa namanya pemerintahan-pemerintahan yang ada di Asia Tenggara dari semua. Kita kembali ini mengenai tentang adanya tol ini, bagaimana sejarah kok bisa di Bali punya tol. Padahal dari dulu Bali menolak yang namanya jalan tol. Mengingat di setiap ada pertemuan event-event dunia, Bali, Indonesia ini merasa malu terhadap negara-negara luar karena saking macetnya luar biasa. Tim-tim peluncur juga rame ya. Pada waktu ada Miss Wood, awalnya pembukaan tol ini kita diawali dengan kedatangan putri-putri cantik dunia. Apa namanya? Miss Wood. Ya, ya itulah yang pertama kali pada waktu ini. Sebenarnya jembatan belum selesai, tol ini belum selesai, tapi kelompok Miss Wood ini diperbolehkan untuk turun foto-foto. Ya, 150 Ferrari, Lamborghini meraung-raung di atas tol ini. Saat itulah 7 hari kemudian baru bisa dibuka, karena memang kita menunjukkan kepada dunia bangsa Indonesia bisa mengatasi kemacetan. Makanya saat sekarang ya kita bicara mengenai tentang kemacetan untuk jalur selatan sudah bisa diuraikan hampir 70% kemacetan. Ya. Kembali adik-adik, mungkin ya karena kemarin kita pas melintas hujan, jadinya kurang nyata ya, ada diperhatikan ya. Ini menghubungkan 3 tempat ya, selatan, timur, dan barat ya. Biasanya jalur ini paling padat adalah jalur Bandara Igusti Ngurah Rai menuju ke jalur Nusa Dua Bali. Ya, itu kawasan itu kedepannya nanti itu sudah dirancang adik-adik, apa namanya, mangrove, atau kalau di sana apa namanya, pohon bakau. Iya, kalau di bahasa kerennya adalah mangrove. Ya, mangrove selatan bandara atau timurnya bandara nanti akan dijadikan kawasan honeymoon. Ya, khusus ya orang-orang artis dari luar yang pengen berbulan madu di Bali ya. Oke, sekarang perhatikan ada di sebelah kiri kalian ini melingkar ya. Seperti gitar ini ada di, perhatikan kita berada di pangkuan gitar. Kalau ada adik misalnya mangku gitar, inilah dia. Pas melingkar, dan di sini ada 2 jalur, jalur sepeda motor sama jalur roda 4, 6, dan 12 dan selanjutnya dari semuanya. Perhatikan. Oke. Begitu juga dilengkapi dengan jalur sepeda motor. Ya, satu-satunya bini di Indonesia baru pertama kali membuat jalur tol dari Gilimanuk. Ini besok sudah mulai dikerjakan. Ya, dari Gilimanuk sampai ke Denpasar, tolnya ada tol sepeda motor. Karena dia tahu pariwisata, wisatawan asing tidak semuanya pengen jalan-jalan ya pakai mobil, pasti dia pengen juga dengan motor. Makanya itulah yang dipertimbangkan, itu yang paling beda. Kita sektor pariwisata ini paling berbeda dari semuanya. Yang mana mungkin ke depannya nanti ini kapal-kapal yang ada di sebelah kiri kita, yang ada di lihat itu kapal-kapal ikan, itu juga nanti akan digeser biar pandangan mata kita, pandangan wisatawan asing tidak terlalu jorok melihat yang seperti itu. Itu juga sudah dipikirkan biar dia sedikit agak di dalam, nanti di luarnya akan dikasih tumbuhan bakau sama seperti yang ada dilihat di ujung depan sebelah kanan kalian. Luasnya mangrove, luasnya bakau ini sekarang sudah hampir mencapai
2.000 hektar, membentang dari ujung timur Sanur sampai ke ujung selatan Nusa Dua Bali. Ya, makanya setelah tragedi tsunami di Aceh, masyarakat Indonesia mulai sekarang sadar dirinya tidak bakalan pernah membabat bakau lagi, karena bakau punya fungsi untuk menangkal terjangan gelombang ganas ini bisa diserap, ditangkal dengan pelan-pelan sama hutan mangrove alias bakau, ada langsung menghajar ke daratan. Oke, ini sudah dibikin seperti sejuk kehijauan karena memang walaupun 1 tahun kemudian baru akan muncul, makanya sekarang ini tol akan dibersihkan karena ini akan setiap hari dilintasi sama tamu-tamu eksekutif. Ya, anggaplah ini juga tamu eksekutif kelas. Iya, keponakan Salman melintas hari ini. Iya. Oke, kembali untuk adik-adik semuanya. Sekarang mulai sejuk pandangan mata kita setelah melihat kehijauan di tepi-tepi tol. Ini juga terus-menerus dikebut. Karena apa? Karena sekarang ini sebentar lagi Bapak Presiden akan muncul, akan turun kembali meninjau mangrove yang akan dijadikan konservasi untuk besok yang ada di mangrove pariwisata remaja, ya. Karena hampir setiap wilayah, setiap jengkal tanah ini benar-benar harus hijau, Bali Green. Tahu nggak kenapa? Setelah ada pertemuan menunjukkan Bali, dunia ini, planet bumi ini sudah benar-benar kehabisan O2. Saat itulah lingkungan hidup sedunia, pada waktu itu Bapak SBY jadi presiden, menanam 1.000 pohon awalnya. Setelah selesai konferensi menjadi 1.000.000 pohon, sekarang sudah menjadi 1.000.000.000 pohon. Dananya itu dari mana? Itu semua dana dari Bank Dunia. Kita tinggal nanam saja. Kalau nggak habis ditanam di saku. Ya, kan dikasih duit, ini belikan, tanam sekian juta, ya. Jangankan pohon, obat aja bisa diproses. Masker aja bisa dikorupsi, ya. Kembali untuk adik-adik semuanya, ya. Kita akan menuju ke Pantai Pandawa sembari masih menikmati keindahan alam yang memang airnya lagi pasang. Kalau misalnya ada di bawah ini turun cari ikan misalnya, ya kalian seperti melihat kok kayak kaki kelabang, menyeberang ke darat. Dimana kemarin kira-kira Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melakukan pembukaan peresmian tol ini, ya, sampai saat sekarang masih nggak ada tempatnya, masih ada di ujung depan kita. Karena tujuan, kenapa harus di sini? Karena tujuannya adalah dari Bandara Ngurah Rai menuju ke kawasan internasional kelas, hotel-hotel kelas dunia di Nusa Dua. Ya, di sini di lampu merah ini ada nih, ya. Pemotongan pipa, begitu juga pada waktu itu yang datang Menteri Koperasi kita, saat itu terjadi kecelakaan di atas tol ini karena tol ini belum diaspal, masih dalam keadaan beton. Tapi beliau